maksud dan tujuan kita hari ini berkumpul di rumah Ahli Bait Pak Budiono adalah salah satu program dakwah kita, program kekeluargaan kita, ukhuwah kita, dalam rangka menguatkan ukhuwah di antara kita sama tanfizi. Biar rasa kita dalam menjalankan ormas ini tidak jenuh, tidak kaku. Kita buatlah taklim seperti ini. Itulah untuk menguatkan rasa ukhuwah di antara kita. Kemudian nantinya untuk membangkitkan giro dan semangat kita dalam organisasi dan dalam beramal nahi munkar. Nanti kita undang salah satu yang juga untuk mengaitkan giro kita dalam perjuangan amal nahi munkar ya. Mungkin itu saja sebagai pembuka dari kita. Nanti selanjutnya Ustaz Kosan akan membimbing kita dalam bermuzakarah dan taklim kita pada hari ini. Kepada Ketua DPD PIS Deli Serdang, juga kepada ketua-ketua kita dalam hal ini mungkin Laskar, kemudian yang kita tuakan Pak Ujang, dan tentu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami yang berhadir pada malam hari ini sehubungan dengan program kita, yaitu kita mengadakan semacam pencerahan atau taklim atau muzakarah dan apalah itu namanya. Yang jelas ini adalah satu majelis yang sangat dirindukan oleh para malaikat, bahwa orang-orang yang mengikuti majelis taklim itu akan mendapatkan ampunan dosa-dosa yang sudah dilakukan. Dalam menghidupi kehidupan kita ini, maka perbanyaklah yang namanya berdoa. Ini satu yang pertama, sebagai oleh nanti kita bisa sebagai wawasan, menambah wawasan ilmu kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentu yang juga sering kita dengar, itulah dia yang sering kita dengar, tawakal Allah. Pengertian tawakal kalau kita sering dengar itu adalah berserah diri. Berserah diri. Posisi kita di dalam berserah diri atau tawakal ini gimana? Tentu orang banyak berusaha tapi berdoa kurang. Dan ada sebaliknya, berdoa saja tapi tidak ada usaha. Nah, kalaulah kita mau bertawakal, maka di dalam Al-Quran sudah sering di dalam surah ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu minhu haitsu la yahtasib. Artinya, kalau kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah, maka Allah nanti akan membuka jalan, membuka rezeki dari jalan yang sama sekali kita tidak ketahui. Nah, kuncinya adalah bertawakal. Nah, kunci tawakal itu hanya duanya syaratnya: berusaha semaksimal mungkin dan kemudian dibarengi dengan yang namanya berdoa. Maka hasilnya, nah, itulah yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang terbaik bagi kita, karena memang itulah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, dua. Kemudian ada lagi di dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan ini yang begitu banyak problematikanya di dalam kehidupan. Nah, ini mungkin yang cukup sering kita lupakan. Itulah dia ridho dari kedua orang tua. Kalau hadis Nabi itu kan sudah jelas disebutkan ridallah bi ridha walidain, suktullah bi suktullah bi walidain. Jadi ridho Allah itu memang ada dari ridhonya kedua orang tua kita, dan Allah pun akan murka. Maksudnya adalah murka Allah itu juga murkanya orang tua.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Tentu salah satunya adalah berbahagialah orang yang masih mempunyai kedua orang tua. Nah, mungkin ada yang ayahnya sudah meninggal, mamanya masih ada, dan juga sebaliknya. Tapi yang jelas, berbakti kepada orang tua ini adalah satu jalan untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Nah, yang berikutnya adalah yang tak kalah menariknya, inilah yang sering kita lakukan di dalam permasalahan hidup dan kehidupan kita di dunia. Maka lain dan tak bukan adalah kita harus memperbanyak yang namanya sedekah. Sedekah, lain tak bukan adalah sedekah. Sedekah secara tak langsung ini sudah sering kita lakukan. Tapi yang kita lakukan mungkin hanya sebatas apa yang memang mungkin bisa kita lakukan. Yang kita inginkan dari sedekah ini adalah bukan jumlah, tapi adalah rutinitasnya. Sama dengan melaksanakan amalan-amalan. Ada orang mengamalkan membacakan surah Fatihah, ada orang mengamalkan membaca suratul Ikhlas dan lain sebagainya karena amalan. Tapi ada amalan orang melakukan sedekah dan urgensinya memang lebih menyentuh. Dia akan lebih menyentuh kepada orang banyak. Di dalam surah Al-Munafikun itu dijelaskan di dalam surah Al-Munafikun ayat ke-10. Kita potong ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu Rabbi laula akhartani ajalin qarib fa asaddaqu minas salihin. Jadi rupanya orang-orang yang berada di dalam kubur itu dia menginginkan penundaan terhadap ajalnya, ajalin qarib. Dia ingin hidup kembali ke dunia walaupun sesaat, walaupun sedikit. Lain dan tak bukan apa yang dia inginkan rupanya adalah fa'asaddaqu minas salihin. Rupanya lain dan tak bukan adalah dia ingin bersedekah dan menjadi orang yang salih. Itulah dia orang fa'asaddaqu minas salihin, dan akan menjadi orang yang baik. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, rupanya sedekah ini lah yang membuat orang-orang itu akan menjadi terangkat marwahnya, terangkat derajatnya, dan mulia di sisi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi sebetulnya inti dari yang ingin kami sampaikan pada saat ini adalah sedekah. Lain dan tak bukan adalah sedekah. Untuk itulah kepada kita semua, apapun yang sudah kita berikan di dalam hal membantu orang, baik itu yatim piatu, fakir miskin dan lain sebagainya, maka ini jangan diberhentikan. Walaupun keadaan kita sesulit apapun, maka lakukanlah yang namanya sedekah ini. Nah, dari 4 yang kami sampaikan pada pertemuan kita perdana taklim kita malam ini, mudah-mudahan ada menyentuh kolbu kita, menyentuh hati kita yang paling dalam, bahwa inti dari kehidupan ini yang harus kita lakukan adalah mari perbanyak kita berdoa, bertawakal kepada Allah, kemudian minta ridho kedua orang tua, dan perbanyaklah yang namanya sedekah. Nah, kesimpulannya jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang tua kami semua, bapak, ibu, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan juang, adalah terlepas dari apa yang sudah kita lakukan pada saat ini, maka yang paling utama itu adalah jangan pernah kita lalai atau meninggalkan yang namanya sholat.
kalau amalan yang sudah kita lakukan ini, dari 4 ini tadi banyak kita lakukan, tapi yang namanya sholat kita, karena as-sholatu imanuddin, maka kita termasuklah orang-orang yang menghancurkan agama kita. Nah, untuk itulah perlunya kita ta'lim. Untuk itulah perlunya kita membuat satu organisasi yang namanya Ormas Keislaman. Lain dan tak bukan, sebesar apapun perjuangan kita di dalam Islam, yakin dan percayalah bahwa hisab itu adalah yang paling utama, itu adalah di dalam hal kita melaksanakan ibadah salat. Makanya lagu yang sering kita dengar itu, lagu Sepohon Kayu, itu menjadi cemeti bagi kita, menjadi semacam cambuk yang akan menjadikan kita nanti orang yang akan takut kepada Allah. Karena pengertian takut itu kan bukan sekedar khauf, bukan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Itu hanya sebagian kecil. Itu maksud ayat itu adalah sebagian kecil Allah akan memberikan rasa khauf kepada kita. Khauf yang kehilangan namanya kematian, kehilangan yang namanya harta benda, hilangnya buah-buah panen, itu hanyalah sebagian kecil itu. Maka Allah memberikan wabasyiris sabirin, maka kasih kabar gembiralah bagi orang-orang yang sabar itu. Nah, salat inilah jamaah yang dirahmati Allah, yang menjadi semacam kekuatan bagi kita umat Islam. Sebesar apapun kita, sekuat apapun kita, apapun yang kita lakukan, tapi kalau kita tidak melakukan yang namanya sholat, yakin dan percayalah, maka hisab yang pertama itu adalah yang akan ditanya nanti adalah sholat. Nah, mudah-mudahan taklim yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita, dan tentu nanti kita akan membuka kajian-kajian, nanti akan ada mungkin guru-guru kita yang lain. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita membacakan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah bil nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar bagi kita untuk dapat menjalankan roda organisasi dan kehidupan kita sehari-hari. Baik ya, alhamdulillah taklim kita hari ini telah dipadakan. Jadi kita diskusikan, kita musyawarahkan apa-apa yang harus kita musyawarahkan ya. Kemudian di sini juga sesuai dengan agenda kita kemarin, rapat kita kemarin, bahwasanya setelah taklim bulanan nanti kita buat program selanjutnya. Yang pertama adalah untuk infak itu, ya itu kita harus jalankan apa yang kita rumuskan kemarin pada rapat. Jadi pada saat taklim kita akan berinfak untuk melaksanakan program kita ini. Mudah-mudahan nanti setelah kita buat program Jumat Berkah sebulan sekali, ya apa salah juga kita setelah Jumat Berkah yang minggu kedua kita buat jadi sebulan 2 kali. Nanti kita musyawarahkan bagaimana baiknya. Kalau kita oke, kita jalankan juga nanti. Berarti 2 bulan, sebulan 2 kali kita buat. Tapi kalau memang kita lebih bagus sebulan sekali,